Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surahman dengan nomor NIM 2301011211300060. Di sini saya dari kelompok 3 kelas A dengan prodi peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Haya Farafifah. Saya biasa dipanggil Haya. Nomor induk mahasiswa saya 23010121200004. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Siden dengan NIM 23010121120036. Saya dari kelas A dengan program studi peternakan. Halo, nama saya Putri Surya Gumilar, biasa dipanggil Yaya. Nomor induk mahasiswa saya 2301121130068. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Slamet Nugroho dengan NIM 23011211300073 dari Fakultas Peternakan dan Pertanian jurusan Peternakan kelas A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Reski Tiurma dengan nomor induk mahasiswa 230101211361 kelas A dari program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Putri Zabrina, biasa dipanggil Uci. Nomor induk mahasiswa saya 230111211200039. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari video laboratorium 6. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Statistik bukan statistika merupakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Tujuan dari statistika pada dasarnya adalah melakukan inferensi terhadap populasi data berdasar pada informasi hasil statistik deskriptif yang terkandung dalam sampel. Parameter pengertiannya hampir sama dengan statistik. Perbedaannya hanya terletak pada sumber yang digunakan. Statistik menggunakan sumber data yang berasal dari sampel, sedangkan parameter menggunakan sumber data yang berasal dari populasi. Nah, pada materi ini akan dibahas suatu metode untuk mengestimasi parameter suatu populasi dengan menggunakan data sampel. Tujuan dari pembuatan video laboratorium 6 adalah untuk menjelaskan tentang pendugaan parameter besar dan juga pendugaan parameter kecil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter dengan sampel besar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang pendugaan parameter. Pendugaan parameter adalah dugaan sementara yang tepat dengan taksiran parameter tersebut. Nah, untuk pendugaan parameter dengan sampel besar ialah sebuah metode statistika untuk menduga parameter dengan jumlah sampel yang besar. Nah, yang pertama itu ada pendugaan parameter dengan mu, dengan simpangan baku diketahui, populasinya tidak terbatas. Mu diduga olai X bar sebagai penduga tidak bias dengan interval keyakinan sebesar 95%, sedangkan simpangan baku diketahui. Interval keyakinan dapat diketahui sebagai berikut: X bar min Z setengah alpha dikali simpangan baku kurang dari mu kurang dari X bar plus Z setengah alpha dikali simpangan baku. Nah, alfanya itu sama dengan 1 kurangi 0,95 sama dengan 0,05. Lalu dimasukkan X bar Z 0,025 kali simpangan baku kurang dari mu kurang dari X bar plus Z 0,025 kali simpangan baku. Lalu ada X bar
kurangi 0,96 kali simbangan baku kurang dari mu kurang dari X bar plus 1,96 kali simbangan baku, lalu ada X bar kurangi 1,96 simbangan baku per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus 1,96 simbangan baku per akar N. Jadi untuk persamaan di atas, koefisien probabilitasnya, koefisien keyakinannya itu adalah sebagai berikut: P tanda kurung X bar min Z setengah alfa simbangan baku per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z setengah alfa simbangan baku per akar dari N, lalu ada tutup kurung sama dengan atau dikali 1 min alfa. Nah, untuk contoh soalnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang pendugaan parameter sampel besar. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari parameter sampel besar. Ada soal dari pengamatan 1000 mahasiswa di suatu kota didapatkan 600 diantaranya menggunakan kendaraan bermotor bila pergi kuliah. Carilah 90% selang kepercayaan untuk persentase mahasiswa-mahasiswa yang bila pergi ke kuliah menggunakan kendaraan bermotor. Jawab: diketahui N 1000. 1000 didapat dari ini 1000 mahasiswa, P 600 dibagi 1000 menjadi 0,6, kemudian 90% selang kepercayaan. Ini 100% min A sama dengan 90%, A sama dengan 10%, setengah A sama dengan 5%, Z setengah A sama dengan negatif 1,645. Kemudian 1 min A 100% selang kepercayaan untuk persentase mahasiswa-mahasiswa yang bila pergi kuliah menggunakan kendaraan bermotor adalah P kurang lebih Z setengah A akar P dalam kurung 1 min P per N. Bawahnya sama dengan 0,6 kurang lebih 1,645 akar 0,6 dalam kurung 1,06 dibagi 1000 sama dengan 0,6 kurang lebih 0,0255. Jadi 90% selang kepercayaan untuk persentase mahasiswa-mahasiswa yang bila pergi kuliah menggunakan kendaraan bermotor adalah 0,5745 kurang P kurang dari P kurang dari 0,6255. Sekian penjelasan dari saya mengenai parameter sampel besar. Nah, selanjutnya adalah pendugaan parameter dengan sampel kecil. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendugaan parameter dengan sampel kecil? Pendugaan parameter dengan sampel kecil ini adalah sebuah metode statistika untuk menduga parameter dengan jumlah atau dengan sampel yang kecil. Nah, jadi seperti apa contohnya dalam bentuk soal? Langsung saja kita lihat pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari pendugaan parameter dengan menggunakan sampel kecil. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari pendugaan parameter dengan skala kecil. Ini adalah contoh soal nomor 1. Nanti akan saya kerjakan di kertas agar lebih paham. Sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan menggunakan diameter menyebar dengan distribusi normal standar deviasi populasinya 0,02 mili. Diambil sampel acak sebanyak 4 buah baut untuk pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya adalah 24,98 mm. Kemudian buatlah pendugaan interval rata-rata diameter baut
dengan tingkat kepercayaan 98%? Untuk jawabannya akan saya lanjutkan di kertas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari soal tadi. Diketahui untuk X bar sama dengan 24,98. Kemudian untuk A-nya sama dengan 1 min 98% atau sama dengan 0,02. Kemudian Z A per 2, ini bisa alfa, sama dengan Z 0,02 per 2 atau sama dengan Z 0,01 sama dengan 2,326. Hasil ini dapat dilihat dari tabel Z. Untuk simpangan bakunya adalah tau sama dengan 0,02, kemudian N atau jumlahnya adalah 4. Pertanyaannya adalah pendugaan interval rata-rata dengan kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 98%. Nah, kita langsung jawab. Dapat dilihat pada diktat. Untuk rumusnya adalah X bar min Z alfa per 2 dikali dengan 0 per akar N kurang dari sama dengan U dan sama dengan X bar plus, ini tadi setelah min kemudian plus Z alfa per 2 dikali dengan 0 per akar N. Nah, kemudian sama dengan tadi didapatkan untuk X barnya sama dengan 24,98. Kita tulis 24,98, kemudian dikurangi tadi dapatkan untuk Z 0,01 sama dengan 2,326. Jadi dikurangi 2,236 dikali dengan 0,02 per akar 4. Kemudian kita tulis sama, X barnya adalah 24,98 ditambah 2,23 ini 2,326, ini juga sama 2,326 dikalikan dengan 0,02 per akar 4 didapatkan kemudian sama dengan 24,98 dikurangi dengan hasil ini kali ini 0,0326, kemudian 24,98 ditambah 0,0326 sama dengan 24,98
96 dan 25. Ini merupakan pembulatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 98% pendugaan rata-rata diameter baut adalah antara 24,96 hingga atau sampai dengan 25 mm. Terima kasih. Itu tadi adalah contoh soal yang dapat saya berikan. Apabila ada yang kurang paham atau kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pembelajaran pada materi ini sangatlah berguna dan bermanfaat, terutama untuk menduga data sampel. Pendugaan parameter sampel kecil adalah suatu metode statistika untuk menduga parameter dengan jumlah contohnya yang berukuran kecil. Sedangkan pendugaan parameter sampel besar adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga suatu parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak atau sampel. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui dan menduga dari sebuah data sampel. Sekian video tentang laboratorium 6 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.